Mungkin saya akan memulai dengan menyatakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menlu kemarin. Jadi pada hari Jumat 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional telah menyampaikan penetapan advisory opinion atau fatwa hukum tentang tindakan Israel di wilayah kedudukan Palestina. Fatwa hukum yang bersejarah ini memenuhi harapan besar masyarakat internasional terhadap mahkamah. Fatwa hukum telah menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Melalui fatwa hukum tersebut, mahkamah telah menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal kedudukan Israel terhadap Palestina. Indonesia mendukung pandangan mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari pendudukan Israel yang ilegal tersebut. Sejalan dengan fatwa mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah kedudukan Palestina. Israel juga harus mengakhiri pembangunan pemukim ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya. Indonesia mendukung pandangan mahkamah bahwa Israel wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali. Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan mahkamah untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, penetapan fatwa hukum oleh mahkamah adalah langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Secara faktual, Israel masih menjadi occupying power di wilayah kedudukan Palestina dan Israel masih terus melakukan pelanggaran. Bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel. Oleh karenanya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menlu, Indonesia kembali menyerukan agar Israel memenuhi kewajiban sebagai occupying power untuk menjamin hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah kedudukan sejalan dengan penetapan fatwa mahkamah. Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Sebagai catatan, dapat saya sampaikan bahwa fatwa hukum Mahkamah Internasional telah mengakomodasi atau mempertimbangkan pandangan Indonesia dan sebagian besar negara-negara sebagaimana telah disampaikan dalam written statement dan oral hearing di Den Haag. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para akademisi dan praktisi hukum internasional yang telah membantu penyusunan pendapat hukum Indonesia yang disampaikan ke Mahkamah Internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Dirjen Aspasar bisa menambahkan. Dari wilayah itu dan bahkan membangun pemukiman. Argumentasi tersebut memang dikemukakan oleh beberapa negara, dan yang menarik sebetulnya argumentasi tersebut itu di Indonesia pun banyak orang berpandangan seperti itu. Ada beberapa orang yang berpandangan seperti itu, seolah-olah Israel memang memiliki hak yang sah di tepi barat dan Gaza, sehingga Israel itu bukan melakukan pendudukan. Yang menarik adalah di sini ICJ dalam keputusan yang kemarin secara tegas mengatakan dia tidak mempertimbangkan argumentasi sejarah bahwa Israel bisa berhak karena leluhurnya di sana. ICJ tidak mempertimbangkan. Kenapa tidak mempertimbangkan? Pertama, karena Majelis Umum PBB tidak memintanya untuk membahas. Dan kedua, meskipun ada beberapa negara dan ada satu hakim ICJ yang secara khusus mengajukan argumentasi itu, malangnya argumentasi itu tidak cukup, dianggap kurang memadai, dan hal ini tercermin dalam keputusan tersebut. Oleh karenanya, arti penting keputusan ICJ yang baru lalu, pertama adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri
Dan ini dengan teritori tepi barat Sungai Yordan dan Gaza, dan status Israel di tepi barat dan Gaza adalah sebagai occupying power. Dengan demikian, kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu, dan dia tidak pernah memiliki hak atas apapun juga. Dan selanjutnya, ICJ berpandangan Israel telah melakukan aneksasi atau pencaplokan tanah bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan. Itu clear dalam keputusannya itu. Israel juga dianggap telah melakukan diskriminasi, dan semua tindakan Israel yang dilakukan di tanah pendudukan Palestina dianggap bertentangan dengan hukum internasional, dan karenanya konsekuensinya adalah keberadaan Israel di tepi barat Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri. Sekian, terima kasih.